Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Tamba, NIM 19231029 dari kelas Pendidikan IPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi proposal mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Febrianto MPD. Dengan judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh metode pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan prestasi belajar dan kualitas belajar IPA pada materi sistem gerak manusia siswa kelas 8 tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, untuk yang bab pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bagian latar belakang yaitu latar belakang pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di mana terdapat pada pasal 1 ayat 1 di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Di mana fungsi pendidikan itu sendiri adalah untuk mempersiapkan siswa dalam menerima pengetahuan sesuai keahlian, kemampuan, dan tingkatan yang telah terstruktur sedemikian rupa agar pengetahuan tersistem dengan baik. Kemudian ada proses belajar mengajar, di mana dalam pendidikan tentu saja terjadi proses belajar mengajar. Di dalam pelaksanaan belajar mengajar pada pendidikan formal, guru memiliki peran yang sangat penting karena guru merupakan salah satu kunci keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, guru harus mampu menciptakan kondisi belajar yang kondusif agar siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran sehingga didapatkan hasil yang optimal. Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila sebagian atau seluruh siswa terlibat secara aktif baik fisik, mental dalam proses pembelajaran. Nah, seiring perkembangan zaman yang semakin maju khususnya di bidang pengetahuan dan teknologi, tentu saja untuk menghadapi itu, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu membuat sebuah perubahan. Nah, di dalam kurikulum 2013, di sini memiliki tujuan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia agar memiliki pribadi warga negara yang beriman, produktif, dan kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pendidikan yang mereka dapatkan. Ini menurut Permendikbud nomor 70 tahun 2013. Nah, di saat kurikulum ini dilaksanakan, saat pembelajaran pendidikan di Indonesia yang digunakan adalah kurikulum 2013, tentu saja tidak melupakan peran guru sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar mengajar berlangsung. Dari kurikulum 2013 diharapkan siswa dapat mengalami peningkatan prestasi belajar dan adanya kualitas belajar IPA pada siswa. Nah, selanjutnya berdasarkan keadaan atau kenyataan di lapangan, di mana sekolah pada saat ini didominasi oleh guru, yang dimana guru sebagai sumber informasi terpusat dan memberikan informasi kepada siswanya. Sedangkan siswanya hanya menerima informasi dari guru atau disebut juga dengan teacher center. Kemudian, karena pembelajaran yang terpusat pada guru, maka terjadilah kurangnya aktivitas dalam belajar. Dalam proses belajar, di mana siswa hanya menerima dan mengerjakan apa yang disuruh oleh guru saja. Akibatnya, peserta didik sulit mengembangkan kemampuan dirinya. Selain itu, sebagai peserta didik hanya menerima pembelajaran dari guru dan kurang aktif dalam belajar yang mengakibatkan rendahnya prestasi belajar dan kualitas belajar IPA pada siswa. Nah, dari masalah yang disampaikan tadi, solusinya akan dibahas dalam proposal ini yang berjudul pengaruh metode pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan prestasi belajar dan kualitas belajar IPA pada materi sistem gerak manusia siswa kelas 8 tahun ajaran 2021-2022. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini pembelajaran masih terpusat oleh guru atau teacher center. Kemudian akibat pembelajaran berpusat pada guru, maka kuranglah aktivitas belajar dari siswa. Selain itu, guru belum mampu menerapkan metode pembelajaran yang tepat bagi siswa.
Selanjutnya ada batasan masalah. Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah discovery learning. Materi yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah sistem gerak manusia, yaitu pada KD 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Lalu selanjutnya ada pengaruh penerapan metode discovery learning terhadap peningkatan prestasi siswa dan kualitas belajar IPA pada materi sistem gerak manusia kelas 8 di SMP Negeri 1 Luhak Nanduo. Lalu ada rumusan masalah. Masalah di sini yang diambil dan dihadapi adalah apakah penerapan metode discovery learning berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar dan kualitas belajar siswa pada materi pembelajaran sistem gerak manusia di SMP Negeri 1 Luhak Nanduo. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran discovery learning terhadap peningkatan prestasi belajar dan kualitas belajar IPA pada materi sistem gerak manusia di SMP Negeri 1 Luhak Nanduo. Nah, manfaat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti, bagi peserta didik, dan bagi guru. Yang pertama, bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam penggunaan metode yang tepat dalam proses belajar siswa. Lalu bagi peserta didik mendapat masukan dalam cara belajar dengan metode pembelajaran baru, dan siswa dapat bertukar pikiran antar sesama anggota kelompok dan melatih kerjasama antar siswa. Sedangkan bagi guru untuk menambah pengetahuan dan masukan bagi guru saat melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama membahas adalah pembelajaran IPA menurut kurikulum 2013. Menurut kurikulum 2013, IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang dari metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan menuntut sifat ilmiah, rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Kemudian, aktivitas belajar sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar untuk mengasah keterampilan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Dalam belajar diperlukan adanya aktivitas karena pada hakikatnya belajar adalah berbuat. Jika tidak ada aktivitas, maka belum dapat dikatakan belajar. Belajar bukan hanya menerima ilmu dan penjelasan dari guru, tetapi belajar juga dapat dilakukan di mana-mana saja dan kapan saja. Nah, aktivitas belajar ini merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu pembelajaran, di mana pembelajaran tersebut menggunakan metode pembelajaran, dan pada penelitian ini digunakan metode pembelajaran discovery learning dengan menghubungkan metode pembelajaran discovery learning dengan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar dan kualitas belajar IPA pada siswa. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada oleh M. Windiari tahun 2018, yaitu pengaruh model pembelajaran discovery learning melalui lesson study terhadap hasil belajar IPA. Lalu ada Siti Nurhayati 2018, yaitu pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir. Di mana kurikulum 2013 menuntut siswa lebih aktif dari guru, di mana di sini pembelajaran berpusat pada siswa, tidak lagi pada guru. Guru hanya sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar. Dalam kurikulum 2013 dibahas tentang proses belajar IPA terpadu, di mana proses belajar ini diharapkan siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut.
Nah, langkahnya, guru berusaha meningkatkan aktivitas belajar siswa. Siswa akan diberi materi sistem gerak manusia yang merupakan bagian dari pembelajaran IPA terpadu. Untuk mempelajari materi sistem gerak manusia, guru menggunakan metode discovery learning. Dengan begitu, diharapkan adanya peningkatan prestasi dan kualitas belajar IPA pada siswa. Lalu, selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Bagian jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah peneliti yang tindakan atau action research. Rancangan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas atau PTK. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 8 SMPN Negeri 1 Luhak Sampelnya adalah siswa kelas 81 dan 82. Teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Lalu selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitiannya adalah dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, lalu ada guru IPA SMP, lalu ada peserta didik kelas 8. Objek penelitiannya adalah metode discovery learning pada materi sistem gerak manusia. Nah, untuk prosedur penelitian bisa dilihat pada slide PPT. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ada silabus. Yang pertama ada silabus, yang kedua rencana pembelajaran, yang ketiga ada lembar kegiatan siswa, yang keempat ada lembar observasi kegiatan mengajar, yang kelima ada tes formatif. Selanjutnya untuk teknis analisis data. Yang pertama untuk menilai ulangan atau tes formatif digunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N, di mana X bar ini adalah nilai rata-rata, sedangkan sigma X adalah jumlah semua nilai siswa dan N adalah jumlah siswa. Lalu yang kedua untuk ketuntasan belajar digunakan P sama dengan sigma siswa yang tuntas belajar per sigma siswa dikali 100%. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.